Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Legias Mutiara Hani, nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi sistem pernafasan manusia. Manusia, hewan, tumbuhan sebagai makhluk perlu oksigen untuk hidup. Oksigen dibutuhkan untuk perombakan bahan makanan di dalam sel sehingga menghasilkan energi. Waktu bernafas, kita memerlukan organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida serta uap air melalui alat pernafasan kita. Agar proses pernafasan pada manusia dapat berlangsung, dibutuhkan alat pernafasan. Alat pernafasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Yang pertama yaitu hidung. Hidung merupakan alat pernafasan paling atas dan tempat masuknya udara untuk kita bernafas. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Dalam hidung juga terdapat selaput lendir yang berfungsi mengatur suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembaban udara agar sesuai dengan suhu tubuh. Selain itu, di dalam rongga hidung juga terdapat ujung-ujung saraf pembau yang berfungsi untuk membedakan bau-bau yang masuk ke hidung. Yang kedua yaitu faring. Udara yang berasal dari rongga hidung masuk ke faring. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu tenggorokan dan kerongkongan. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut, tersusun dari otot lurik. Yang ketiga yaitu laring atau yang biasa disebut pangkal tenggorokan, berfungsi sebagai tempat melekatnya selaput atau pita suara. Faring berbentuk tabung berongga yang memungkinkan udara masuk dari tenggorokan atau faring ke trakea, kemudian ke paru-paru. Yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Trakea terletak di depan kerongkongan dan terdiri dari tulang-tulang rawan berbentuk cincin. Pada trakea ini terdapat katup yang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran pernafasan. Ketika kita sedang berbicara, katup menutup, saluran makanan tertutup, dan saluran pernafasan terbuka. Kita sedang menahan, katup terbuka, saluran makanan terbuka, dan saluran pernafasan tertutup. Yang kelima yaitu bronkus atau cabang batang tenggorokan. Masing-masing cabang masuk ke paru-paru kanan dan kiri. Di dalam paru-paru, setiap bronkus bercabang lagi menjadi bronkiolus. Bronkiolus menuju setiap lobus pada paru-paru. Bronkiolus tercabang lagi membentuk pembuluh halus yang masuk ke alveolus. Yang keenam yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernafasan utama pada manusia. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri dari 3 gelambir paru-paru kanan dan 2 gelambir paru-paru kiri. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran udara kotor yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dengan udara bersih yang mengandung oksigen atau O2, tepatnya terjadi dalam alveolus. Mekanisme pernafasan manusia. Proses pernafasan meliputi 2 tahap, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi merupakan proses masuknya udara dari luar ke paru-paru, sedangkan ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari dalam paru-paru. Proses keluar masuknya udara pernafasan melibatkan rongga dada dan rongga perut, sehingga dibedakan menjadi 2, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. 1. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk atau interkosta. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk keangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. 2. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma atau sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Macam-macam volume udara pernafasan. 1. Udara pernafasan atau volume tidal adalah volume udara yang dimasukkan atau dikeluarkan saat inspirasi atau ekspirasi biasa. Volumenya sekitar 500 ml. 2. Udara komplementer adalah udara yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi maksimum atau menarik napas sekuat-kuatnya
setelah melakukan inspirasi biasa. Volumenya sekitar 1500 ml. 3. Udara suplementer adalah udara yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum atau mengembuskan napas sekuat-kuatnya dengan mengarutkan otot perut kuat-kuat. Volumenya sekitar 1500 ml. 4. Udara residu atau udara sisa adalah udara yang menetap di dalam paru-paru yang masih tersisa setelah mengembuskan napas sekuat-kuatnya. Volume udara residu sekitar 1000 ml. Faktor-faktor yang memengaruhi frekuensi pernafasan: 1. Usia, 2. Jenis kelamin, 3. Suhu tubuh, 4. Posisi tubuh, dan kelima, aktivitas. Macam-macam gangguan sistem pernafasan manusia. Gangguan ini dapat terjadi karena debu, asap, bau tak sedap, dan bakteri atau virus. Berikut adalah contoh gangguan pada sistem pernafasan manusia. Ada flu, faringitis, laringitis, asma, bronkitis, emfisema, pneumonia, dan kanker paru-paru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.